Habis itu dia dihembatin terus pakai itu palu tuh ya, pakai kepalanya bagian sini nih. Kalau yang gue lihat sih foto-foto korbannya di bagian sini ya, nanti di sini di bagian sini diembatin jebret gitu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua di Rangga Blog. Yes. Kali ini gua mau ngebahas tentang Jason Vukovic ya. Ya mungkin bagi sebagian dari kalian udah paham banget tentang siapa sih Jason Vukovic itu. Namun di sini buat yang belum paham, lo boleh dengerin kisah Jason Vukovic. Sebelum gua jelaskan lebih lanjut tentang Jason Vukovic, gua mau jelasin dulu kasus ini yang sangat ramai di Amerika Serikat, tepatnya di Washington. Itu pada tahun 2016. Ada seorang pria ya bernama si Jason Vukovic ini melakukan penyerangan dan pencurian secara brutal, guys, dengan menggunakan palu terhadap 3 orang. Yang pertama bernama Charles Albi, yang kedua bernama Andres Barbosa, yang ketiga bernama Wesley Damares. Wow. Oke. Untuk lebih lanjut tentang kenapa sih dia ini melakukan penyerangan secara brutal, ini bukan tindak semerta-merta tindak pencurian murni gitu loh ya, tidak, ini bukan perampokan. Tapi usut punya usut, si Jason Vukovic, si Jason aja ya, kita panggil Jason aja. Si Jason ini, dia ini ingin membalaskan dendam korban-korban pelecehan seksual, khususnya anak di bawah umur yang dilecehkan oleh 3 pria ini. Yes. Secara detail, gue mau jelasin dulu satu persatu korbannya si Jason ini. Yang pertama ini tentang si Charles Albi. Dia ketika mendapat serangan dari Jason ini, dia berusia sekitar 68 tahun. Ya. Dulu dia pernah melakukan pelecehan terhadap anak pada tahun 2003. Itu udah lama banget loh, dari tahun ini kejadian tahun 2006. Itu 2006 2003, berarti 13 tahun yang lalu. Nah, yang kedua, si Andres Barbosa ini memang masih muda ya, tergolong masih muda, itu berusia 25 tahun. Nah, pelecehan seksual yang dia lakukan itu pada tahun 2014. Jadi 2 tahun yang lalu dia melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Nah, yang lebih tragisnya lagi ini tentang si Wesley Damares, karena nanti gue juga akan sedikit lebih banyak yang ngebahas tentang si Wesley ini. Wesley Damares ini saat ini berusia 67 tahun. Jadi 1 tahun lebih muda daripada si Albi ya. Nah, tindak seksual yang dilakukan oleh si Wesley ini terjadi pada tahun 2006. Dulu korbannya adalah anak TK ya, kalau di kita tuh TK, anak TK. Yes, seperti itulah. Nah, kembali lagi tentang si Jason Vukovic ini sendiri. Jason Vukovic ini ya, jadi begini guys storynya. Jason Vukovic ini sejak dia lahir sampai usia 4 tahun dia gak pernah ketemu dengan bapak kandungnya. I don't know siapa bapaknya, dan si Jason juga apalagi gak tahu, sampai saat ini gak diketahuin. Nah, dia tinggal dengan ibunya saat si Jason berusia 4 tahun ini menikah lagi dengan pria bernama Lee Fulton. Yes, dia ini nggak tahu keturunan Korea atau bukan. Yang penting namanya Larry Lee Fulton atau Lee Fulton ya, tulisannya ada. Nah, dan ternyata bukannya sayang terhadap si Jason sejak saat diadopsi atau punya bapak tiri, itulah si Jason mengalami pelecehan seksual guys dari usia 4 tahun. Oh my god, Jason cowok, bapaknya cowok, ya dimohe dong ya. Ya intinya begitu. Jadi si Jason ini bukan hanya dicabulin aja ya, tapi juga di aniaya lah gitu ya, kayak ya entah digebukin atau gimana gitu ya. Intinya lebih ke dicabuli secara kekerasan juga ya. Jadi si Jason ini tidak sendiri, dia
mendapat perilaku pelecehan seksual ini dari ayah tirinya dengan saudaranya yang bernama Joel. Nah, si Joel ini dengan si Jason ini setiap kali sering banget deh, sampai akhirnya mereka itu kabur, bilang ke polisi, ngelapor karena ngetahan mendapat perilaku seksual ini dari bapak tirinya dan juga si Jason ini. Namun ketika emaknya mengetahui kasus tersebut, bukannya mendukung, malah ngeluarin mereka dari sekolah dan juga diajak pindah lah ke Wasila. Anjir, Wasila tuh mana gua nggak tahu. Nah, ketika di Wasila itu si Joel sempat kabur karena tidak tahan, kan tidak yang mempercayainya, dan si Jason juga ngikutin apa yang dilakukan oleh si Joel ini dengan cara kabur di malam hari ya. Namun besoknya itu dibalik lagi karena ada barang-barangnya dia nggak kebawa, dan balik lagi akhirnya dia malah mau bawa mobil. Nah, lebih tepatnya di saat itu si Joel itu sudah berusia 16 tahun. Jadi selama 12 tahun mengalami kekerasan seksual itu. Nah, si Joel itu akhirnya tuh kabur di usia 16 tahun, pergi ke daerah namanya Spokane di daerah Washington tepatnya. Nah, namun karena mungkin dia lapar, dia perlu bekal, dia melakukan pencurian dan akhirnya ditangkap polisi, guys, di saat berusia 16 tahun. Dan dia akhirnya dikeluarkan dari penjara di Washington pada tahun 2008, dan saat itu dia pindah ke Alaska di negara bagian Amerika ya. Nah, karena dia sempat dapat kerjaan tuh guys, sempat dia kerja, tapi akhirnya nggak lama dia nganggur karena dia itu punya ya efek mungkin oleh-oleh dari penjara itu, dia kecanduan obat-obatan terlarang begitu, dan akhirnya Jason ditangkap kembali karena dia ya punya mencuri lagi untuk biaya hidup dia, dan dia memiliki obat-obatan terlarang tersebut. Ditambah lagi gue nggak tahu historinya dia tentang dia punya bini itu kapan. Intinya dia juga diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya, tapi Jason tidak mengakui hal tersebut. Oke, selama 8 tahun dia di penjara. Pada tahun 2016, tepatnya pada tanggal 24 Juni dia dikeluarkan guys dari penjara. Nah, disitulah kisahnya dimulai tentang pembalasannya terhadap pelaku cabul. Oke. Di situ dia karena dongkol, mungkin hidupnya udah terlanjur hancur 2 kali masuk penjara ya. Akhirnya di situ dia memikirkan untuk membalaskan dendam para korban perlakuan seksual ya waktu dulu tuh, anak di bawah umur ini. Akhirnya di situ dia mengikuti berita-berita dan juga mendengar hal-hal tentang kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual terhadap anak ini. Dia akhirnya menulis di dalam sebuah nota kecil yang dia tulis. Akhirnya muncullah 3 nama yang ada di dalam nota ini yang menjadi sasaran atau targetnya dia. Yang pertama itu si Charles Albee, dan yang kedua itu adalah si Andres Barbosa, dan yang ketiga adalah Wesley Damares. Oh my god. Nah, enggak sekaligus sih guys. Jadi pertama-tama itu dia ngedatangin dulu tuh si Charles Albee. Itu udah umur 68 tahun. Jason datang ke rumahnya si Charles. Dia datang. Ketika dia datang, si Charles lagi tidur di malam hari sambil membawa palu. Si Charles Albee dibangunkan dari tidurnya dan disuruh sama si Jason ini untuk berlutut sama dia. Nah, setelah berlutut, si Jason terus tuh mukulin kepalanya si Charles ini sampai gak berhenti si Charles ini. Nah, akhirnya setelah selesai menganiaya si Charles,
Si Jason ngambil barang-barangnya tuh yang bisa dijual, dan dia akhirnya pergi dari rumah si Charles. Nah, lanjut lagi, itu kejadian di tanggal 25 Juni 2016 ya. Dan lanjut lagi pada tanggal 27 Juni, artinya 2 hari berselang, si Jason ini datang ke rumah si Andres Barbosa. Nah, ketika si Jason ini datang, dia bawa 2 orang cewek. I don't know itu cewek apa, tapi dia datang bawa di 2 orang cewek ke rumah si Andres, ngetok-ngetok ceritanya nih. Nah, ketika dibuka tuh pintunya sama si Andres, si Jason ini nanya, "Apa kamu Andres Barbosa?" Si Barbosa pun jawab, "Yes, I am." Akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi, si Jason ini langsung nyuruh si Andres ini untuk duduk di kursi. Nah, duduklah itu si Andres, gue panggil si Barbosa ini. Setelah duduk, jadi ada 2 orang cewek. 2 orang cewek ini fungsinya satu untuk ngerekam kejadian tersebut. Jadi si Barbosa ini duduk, si Jason ini ya siap menghukum dia lah gitu. Nah, yang satu ceweknya lagi nyari kunci mobil truk ya, mobilnya si Barbosa. Nah, akhirnya kejadian lah, dipukul pakai palu tuh kan, palanya si Barbosa dipukul beberapa kali terus. Nah, setelah itu pergilah mereka, ya kan barang curian udah ada. Pergilah si Jason ini dengan 2 orang cewek ini. Pada tanggal 29 Juni 2016, setelah selesai kejadian dari si Barbosa, itu selang 2 hari datang ke rumah si Wesley Damares, tepatnya jam 1 malam. Jadi di saat si Wesley lagi tidur. Nah, beruntungnya si Wesley ini nggak tidur sendirian, jadi ada ya beda kamar, jadi yang nemenin dia di rumah tersebut. Si Jason datang ini dengan cara dia ngancurin jendela yang ada di rumah si Wesley, jendela di belakang, cempreng. Nah, ketika Jason masuk, si Wesley tetap tidur nyenyak, tapi temannya ini ngedenger. Nah, dan tiba-tiba si Jason datang ke kamar si Wesley yang saat itu lagi tidur pulas. Si temannya ini lari nyamperin si Jason, dan ada di belakang si Jason teriak untuk membangunin si Wesley. Jadi ngasih tahu kalau ada orang di belakang lu gitu kan. Nah, si Jason ini ngehambat dulu si temannya, jebret gitu kan. Tapi si temannya ini dilolosin sama si Jason, "Lu pergi sono lu," istilahnya gitu kan. Si Wesley ditahan. Si Wesley udah mau kabur nih. Ya karena udah 67 tahun gitu coy, nggak bisa kencang larinya. Ditarik sama si Wesley, sama si Jason, si Wesley ini. Tapi itu dia dihembatin terus pakai itu palu tuh ya. Kepalanya bagian sini nih. Kalau yang gue lihat sih foto-foto korbannya di bagian sini ya, nanti di sini, di bagian sini diembatin jebret gitu kan si Jason, sampai istilahnya dia tuh nggak sadarkan diri. Nah, karena si temennya ini kabur, si temennya ngelaporin ke polisi. Setelah si Jason ini nyuri barang, nah pas dia mau pergi, si Jason ini ditangkaplah sama polisi. Ditangkap sama polisi nggak jauh jaraknya dari rumah si Wesley, tahu nggak lo? Yang dalam arti dia di saat dia mau pergi, berarti dia tuh santai dong ya perginya, nggak buru-buru. Dia ditangkap polisi dengan tuduhan tindakan penganiayaan dan juga pencurian, serta ya barang buktinya sih itu ya. Barang bukti ini ada sebuah palu dan juga barang-barang curian dari punya si Wesley. Yang ketiga ini buku catatannya si Jason, ya korban-korban atau targetnya dia ini dari 3 orang ini ya. Disitulah akhirnya Jason ditangkap oleh polisi, dan pada persidangan Jason sudah berusaha menggunakan pengacara dan juga untuk meringankan hukumannya tersebut. Dan disitu sebagai korban juga didatangi. Si Wesley ini paling parah guys. Jadi dia itu tengkoraknya ini, tulang tengkoraknya ini dia retak. Jadi kayak otaknya dia ini kena. Jadi
ya hilang ingatan gitu, dia agak untuk ngomong itu agak sulit gitu. Nah, si Weasley sendiri sebetulnya dia udah dipenjara gara-gara perilakunya waktu itu dulu, waktu 2006 dulu, waktu dia itu cabul ke anak TK ya, karena dia juga udah pasrah dengan kondisinya dia mengakui kesalahan. Si Jason diadilin tuh di pengadilan ya, karena korbannya 3 orang dan juga pencuriannya yang berat. Akhirnya di situ ramailah di media-media di sana, di Alaska sana, sampai lo tahu guys, web organisasi besar change.org itu membuat sebuah petisi bebaskan Jason Vukovic. Namun sayang sekali di situ petisi tersebut tidak bisa mengeluarkan Jason. Ya karena di situ Jason cuman hanya mendapatkan 268 tanda tangan petisi tersebut. Nah, disitulah Jason disebut sebagai The Alaskan Avenger. Oke guys, jadi sementara seperti itu dulu deh penjabaran dari gua ya. Gua janji akan memperbaiki kualitas tayangan gua dan juga ini gua untuk kedepannya. Jadi dukung terus channel gua agar gua lebih semangat lagi untuk membahas hal-hal yang sifatnya mengulik kisah-kisah. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan share video-video gua, dan goodbye.